Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kalian masih betah untuk menonton video ini sampai selesai. Jadi pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial. Ini partner saya, junior saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupas atau menggali sesuatu dari seorang tamu spesial ini yang bernama Deddy Novrianto. Saat ini Dedi sibuk di mana? Saat ini saya sementara sibuknya kuliah yang pasti, pasti kuliah. Sembari juga sementara memimpin organisasi Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Banggai Laut Palu, Sulawesi Tengah. Oke. Jadi Deddy Novrianto adalah Ketua Umum Ikatan Pemuda Mahasiswa Banggai Laut. Itu ketua keempat. Ya, ketua keempat. Ketua keempat. Jadi seorang Deddy, bukan Deddy Corbuzier ya, maaf Om Deddy. Jadi Deddy Novrianto ini adalah seorang ketua yang punya talenta luar biasa dan tentunya membanggakan Kabupaten Banggai Laut. Karena di sisi lain banyak yang belum mengetahui bahwa seorang ketua umum Ikatan Pemuda Mahasiswa Banggai Laut keempat itu adalah seorang vokalis atau dia juga seorang penyanyi solo ya. Jadi beliau ini saya ceritakan sedikit dulu pernah mengikuti beberapa event-event, termasuk event-event nasional juga. Salah satunya kemarin hampir sebenarnya direkomendasikan tapi sesuatu dan lain hal sehingga dia tidak bisa berangkat ke Jakarta untuk mengikuti audisi Indonesian Idol. Belum rezeki. Oh ya, waktu itu Indonesian Idol keberapa itu? Indonesian Idol keberapa itu? Angkatan Marian Jola. Oh, Marion Jola, oke. Marion Jola. Berarti yang 2 tahun kemarin. Maria, oke, ya. Itu di tahun 2018 kalau tidak salah. 18 apa 17 itu? Oh iya, oke. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan passion seorang Deddy Novrianto dan kegiatan-kegiatan organisasi yang beliau geluti selama memimpin organisasi. Jadi kita akan sedikit berbagi kepada teman-teman terkait bagaimana kita membagi waktu di organisasi, kemudian tidak mengurangi atau tidak mereduksi passion yang kita miliki. Jadi seorang Deddy yang tetap berorganisasi, tapi pada hobi yang lain dia tetap membagi waktu untuk itu. Ya. Jadi untuk perkenalan singkat, saya pikir Deddy adalah seorang ketua. Mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana susahnya menjadi seorang ketua, beban, tanggung jawab, moral, material, dan lain sebagainya. Kemudian mengkader orang, mengubah konstruksi berpikir mahasiswa, dan lain sebagainya mempengaruhi. Berkaitan dengan passion, banyak pertanyaan pasti yang sudah muncul atau mungkin belum muncul sama sekali. Ya. Terkait dengan kesadaran diri seorang Deddy yang menyadari bahwa kapan seorang Deddy itu menyadari bahwa dia punya passion seorang penyanyi. Kalau saya sadar akan adanya bakat itu semenjak kelas 6 SD. Oke. Kelas 6 SD. Itu usia kurang lebih 12-13 tahun ya. Ya, bisa jadi 12-13. Jadi di masa SD itu apakah sudah pernah ikut event-event sebelumnya? Mewakili? Semasa SD itu pertama kali menyanyi itu di dalam kelas. Dalam kelas. Itu apa bisa dikatakan event atau bukan gitu? Pentas pertama. Lomba kelas. Lomba kelas. Okay. Lomba biasanya kelas. Kan kalau di sekolah-sekolah kan guru kan biasa iseng-iseng menghukum siswa dengan suruh menyanyi. Nah, biasanya di situ keluar itu passion siswa-siswa. Jadi menyadari tentang passion itu, siapa kira-kira yang mendukung pertama? Apakah orang tua, apakah kerabat? Jadi pertamanya itu kan saya tidak menyadari kalau ada passion bernyanyi. Oke. Belum sama sekali bernyanyi. Belum. Waktu itu masih hobi-hobinya main futsal, bola. Bola. Belum pernah mencoba untuk bernyanyi. Pertama kali kelas 6 SD dalam kelas. Terus tiba-tiba orang tua tahu saya punya bakat bernyanyi. Nah, terus disupport oleh mama.
Mama yang Mama support dulu, ya. Ibu ya. Serta saya cari tahu kenapa saya bisa bernyanyi. Ternyata bakat bernyanyi ini turun dari sosok mama. Oke, berarti orang tua ada ya? Ya ada dari mama. Gen vokalis. Ya, bisa. Oke. Jadi ternyata ini warisan dari ibu. Ya, warisan. Warisan dari ibu. Oke, jadi ini masih berkaitan dengan Dedi menyadari bahwa passion itu ada sejak kelas 6 SD. Event pertama mewakili sekolah atau mewakili kecamatan atau desa atau apalah. Itu yang penting, yang pasti itu mewakili orang banyak. Itu di mana? Event pertama itu sudah lulus SD. Event apa itu? Sudah SMP itu waktu itu event. Jadi waktu itu eventnya itu kalau menang juara 1 itu akan dapat hadiahnya itu uang tunai. Sama dibuatkan lagu. Iya. Untuk terus take recording lagu tersebut. Lagu bahasa Banggai. Itu sudah masuk SMP kelas itu SMP. Itu saingan saya itu, lawan saya itu saya paling muda. Itu di desa apa? Di Desa Tengkel. Ya, Desa Tengkel. Desa Tengkel, Kecamatan Labobo, Labobo. Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Jadi berkaitan dengan tema besar kita dalam pembahasan ini, itu berkaitan dengan passion dan organisasi. Mungkin barangkali teman-teman yang menonton sudah penasaran tentang bagaimana kira-kira pengalaman-pengalaman berorganisasi seorang Dedi Nofrianto selama memimpin paguyuban organisasi kepemudaan Ikatan Pemuda Mahasiswa Banggai Laut. Kira-kira menurut Dedi, seberapa pentingkah organisasi itu terhadap mahasiswa sehingga kita ini harus berorganisasi? Kira-kira alasannya apa? Ya, kalau menurut saya organisasi ini sebenarnya hal yang paling baik yang harus kita geluti, apalagi status kita sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena sebagian besar ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan itu dalam masa kita kuliah sedikit sekali yang kita dapatkan dalam bangku kelas. Iya. Nah, ketimbang kita berorganisasi di luar, kita mendapatkan banyak pengalaman, juga kita dapat menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang baru pastinya. Apalagi ini kan saya bergabungnya itu di organisasi kedaerahan. Kenapa tidak kita bergelut di dalam dunia keorganisasian, apalagi organisasi kedaerahan, terus mengembangkan potensi diri. Itu sih yang paling penting, mengembangkan potensi diri. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang di luar sana yang mampu untuk berbicara, mampu berargumen, mampu mengedepankan konsep, tapi tidak mampu mengambil satu tindakan atau mengambil satu posisi yang menurut saya strategis. Ya, gitu. Jadi ketua di paguyuban ini modalnya berani juga ya. Harus berani. Tidak berani bisa pasti mundur. Bonyok. Memimpin organisasi paguyuban itu tantangan paling berat itu kira-kira apa? Hambatan-hambatannya. Semasa saya memimpin menjadi ketua organisasi di Ikatan Pemuda Mahasiswa Banggai Laut, kan kita mempunyai beberapa program pastinya. Tantangan terberat itu pastinya pada saat penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru. Terus tantangan kedua yang menurut saya ini sama beratnya dengan pengurusan penerimaan mahasiswa baru itu adalah tantangan bagaimana cara kita menjaga ego. Apalagi kita sebagai pemimpin ditahu kita dapat mengambil satu kebijakan yang itu keputusan final lah. Itu pastinya kalau pemimpin bilang A, pasti yang lain ngikut. Pasti yang lain mengikut. Meskipun mungkin ada yang tidak setuju. Ya pasti ya, karena beda kepala, pasti beda pikiran. Ya. Meskipun tidur satu bantal, beda mimpi. Betul. Kan begitu. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama, memimpin organisasi. Pasti seluk-beluknya juga kita sudah pernah rasakan, hambatan-hambatannya, kerasnya bagaimana orang-orang yang susah diatur, lain sebagainya. Itu pasti ada. Egosentris orang mahasiswa itu pasti ada. Di sini saya tertarik untuk kita banyak mendiskusikan soal organisasi juga. Seorang Dedi memandang mahasiswa yang apatis dengan organisasi itu seperti apa? Ini terlebih ini kita tidak menjustifikasi orang, tapi kita cuma ingin memberikan pandangan kira-kira. Jadi kalau ini tidak menjustifikasi kan? Tidak menjustifikasi. Ini hanya pandangan saya terhadap orang-orang yang apatis terhadap organisasi. Yang pertama pasti merugi. Merugi. Semasa hidup kalau tidak pernah berorganisasi pasti merugi.
Kenapa? Karena ada pengalaman-pengalaman yang sifatnya itu spesial dalam organisasi. Terus dia tidak pernah bergelut dalam dunia organisasi, pasti rugi. Orang yang apatis dan organisasi menurut saya adalah orang-orang yang bisa dibilang juga ansos. Ya. Antisosial. Introvert mungkin dia. Tidak mau berbagi pendapat dengan orang lain. Karena mungkin ada sebagian orang, teman-teman saya yang saya tanya, kenapa tidak ikut dalam berorganisasi? Ya. Kenapa tidak ikut dalam berorganisasi? Kebanyakan beralasan satu malas. Satu malas. Yang paling banyak itu malas. Karena malas rapat barangkali. Malas rapat. malas mengurus. Karena pemikiran teman-teman yang lain mungkin berpikiran bahwasanya kalau kita berorganisasi pasti lambat kuliah. Pasti kuliah akan berjalan lambat. Padahal tidak semuanya seperti itu. Banyak orang yang berorganisasi, bahkan organisasinya itu lebih dari 5 bahkan lebih, itu bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Banyak. Yang cum laude pun banyak. Orang-orang yang tidak yang apatis terhadap organisasi adalah ini kalau menurut saya mungkin itu orang-orang yang tidak ingin pendapatnya itu didengar oleh orang lain. Jadi poinnya adalah orang yang tidak berorganisasi adalah orang-orang yang tidak ingin pendapatnya diterima oleh orang lain. Nah, jadi saya pikir dalam berorganisasi itu sangat penting kalau saya pribadi. Kita ke bagian kedua, yaitu passion. Jadi ya berkaitan dengan penyanyi, siapa sosok penyanyi favorit Deddy Nofrianto? Yang pastinya bukan hanya sekadar favorit, tapi dapat mengubah pola pikir seorang Deddy Nofrianto, kemudian mengubah atau mempengaruhi kehidupan seorang Deddy Nofrianto. Jadi kalau bicara tentang patron dalam bernyanyi, seorang penyanyi yang saya favoritkan banyak penyanyi yang saya idolakan. Terus sampai sekarang pun saya belum bisa hanya satu penyanyi saja. Beberapa kali saya ditanya tentang pertanyaan ini, saya lebih memilih jawaban saya suka kepada semua penyanyi gitu. Tapi ada yang penyanyi-penyanyi yang mungkin lebih saya sukai. Kayak contohnya Glenn Fredly. Almarhum Glenn Fredly itu favorit pastinya. Beberapa lagunya yang melejit itu luar biasa. Terus yang kedua Vidi Aldiano. Vidi Aldiano. Afgan juga. Masih banyak lagi sih. Kalau penyanyi band saya legendaris Noah, Peter Pan dulu, Noah sekarang Noah. Dewa juga. Dewa Ungu. Clickers. Kemudian ada juga Jamrud, Bumerang. Slang juga. Slang. Jadi dari semua penyanyi favorit itu kira-kira yang paling memberi pengaruh kepada Deddy Nofrianto atau mungkin karakter suaranya mungkin yang agak mirip, atau mungkin Deddy sangat menginginkan karakter suaranya ada pada itu siapa? Jadi kalau bicara tentang karakter vokal, saya pernah beberapa kali dijuluki dengan penyanyi-penyanyi. Contoh, pernah saya bernyanyi itu saya dijuluki ini mirip Cakrakan. Jadi kamu harus bawa lagu Cakrakan. Jadi saya pernah disuruh bawa lagu Cakrakan. Terus pernah juga saya dibilang mirip Ebit G.Ade karena pernah bawa lagunya Ebit G.Ade. Gitu. Mirip Ebit G.Ade. Terus ada juga yang pernah bilang kalau saya itu tipe penyanyi soulful. Karena saya kan solo. Penyanyi solo, biasanya bernyanyi solo. Jadi saya pop sih, genrenya pop. Soulful. Jadi ada yang bilang mirip Cakrakan, ada yang bilang mirip Ebit G.Ade. Macam-macam sih. Cuman kalau saya sih lebih suka ke Glenn Fredly. Pertama dari segi suara. Bukan karena dia orang timur. Bukan juga. Tapi bisa jadi salah satu. Bukan juga hanya karena dia jadi orang timur terus saya arahnya ke Glenn Fredly. Namun saya menyukai Glenn Fredly itu pertama dari musiknya, dari lagu-lagu yang telah diciptakan. Nada-nada yang rumit yang susah sekali kalau mau diiringi pakai gitar, susah sekali. Gitu. Terus harus yang profesional. Itu sih menurut saya.
itu tadi berkaitan dengan passion. Kita kembali lagi ke organisasi. Bagaimana rasanya menjadi seorang ketua umum Ikatan Pemuda Masa Banggai Laut? Perasaan yang saya rasakan semenjak saya terpilih dan dilantik sebagai seorang ketua umum Ikatan Pemuda Masa Banggai Laut. Awalnya pasti saya bingung. Saya harus melakukan apa, karena sebelum-sebelumnya saya hanya berkiprah kebanyakan di dunia musik. Gitu. Mau ikut lomba musik. Terus besarnya di lingkungan keluarga juga musik, suka musik. Terus diberikan satu tantangan baru dengan memimpin organisasi. Harus saya kemanakan roda organisasi ini. Iya. Pernah tidak membayangkan sebelumnya bisa sampai di titik ini? Jadi awalnya itu semenjak saya bergabung dalam Ikatan Pemuda Masa Banggai Laut, saya tidak pernah berpikir saya itu akan menjadi seorang pemimpin di organisasi itu. Tidak sama sekali. Bahkan saya menolak untuk menjadi seorang pemimpin. Awalnya menolak. Karena sebelumnya jauh sebelumnya sudah pernah saya mendengar cerita tentang organisasi ini. Makanya saya berpikir kayaknya saya bukan orang yang mampu. Saya belum mampu memimpin organisasi ini, karena organisasi Ikatan Pemuda Masa Banggai Laut itu teman-teman harus tahu anggota-anggota di dalamnya itu adalah anggota-anggota yang luar biasa. Tidak hanya cerdas secara akademisi, tapi teman-teman dalam itu hampir rata-rata semuanya ada konseptor. Mampu mengonsep sebuah kegiatan, mampu mengkonsep bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi banyak tokoh pemikir dalam. Banyak. Jadi lebih banyak tokoh pemikir ketimbang tokoh eksekutor. Ya. Apa pesan dan kesan Deddy Nofrianto selama memimpin organisasi Paguyuban Ikatan Pemuda Masa Banggai Laut? Kesan saya mulai dari kesan dulu mungkin. Ya, jadi kesan saya selama saya memimpin organisasi Ikatan Pemuda Masa Banggai Laut itu, pertama saya mendapat pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman itu tidak bisa datang dua kali. Memimpin organisasi Ikatan Pemuda Masa Banggai Laut yang mayoritas anggotanya itu kurang lebih kemarin database itu 400-an. 400-an itu belum terdata semua. Menyatukan semua isi kepala itu agar supaya kegiatan-kegiatan program-program kerja yang telah kita rencanakan itu bisa terjalan dengan baik. Nah, kesan yang saya dapatkan dalam adalah teman-teman di dalam, khususnya pengurus saya itu, pengurus dari periode 2019-2020 adalah orang-orang hebat. Tuh. Saya banyak terkesan dengan mereka karena mereka ini orangnya mau berkembang, sehingga saya juga sebagai seorang pemimpin sembari saya memikirkan bagaimana roda organisasi ini ke depannya, teman-teman yang di belakang ini sangat support dengan saya, sehingga kegiatan-kegiatan yang saya buat makin semangat saya makin semangat untuk menjalankan program-program kerja yang ada. Memimpin organisasi Ikatan Pemuda Masa Banggai Laut tentunya banyak tantangan dan juga banyak hambatan. Dan yang paling berkesan selama kepemimpinan itu, kira-kira adakah tokoh yang sangat mempengaruhi Deddy Nofrianto sehingga karakter kepemimpinan itu diimplementasikan di paguyuban organisasi? Jadi kenapa saya berani mengambil satu posisi yang sangat strategis di organisasi, yaitu menjadi ketua lembaga, itu tidak lepas dari dorongan-dorongan senior-senior. Jadi teman-teman harus perlu ketahui beberapa orang yang mendorong saya, mensupport saya supaya saya mau mengambil jabatan tersebut. Itu diantaranya itu ada Kak Iker, Kak Intan, Kak Intan, Nur Intan Azizah, Nur Intan Azizah, SARS, SARS. Tadi juga belum disebut Ikerniati Sandi. SIKOM. SIKOM. Terus ada Kak Asis. Asis ya ini SAN. Antropologi. Terus ada satu yang spesial itu adalah kakanda saya di samping. Pemilik channel ini ya. Teman-teman harus tahu. Saya di ujung. Teman-teman harus tahu Kabair ini, Kak Zubair Samatan ini adalah mantan ketua umum pertama Ikatan Pemuda Masa Banggai Laut. Beliau memimpin selama satu periode 2 tahun tuh. Luar biasa. Itu paling lama dan pertama kali. Dan beliau menjadi satu-satunya ketua umum termuda di seluruh paguyuban yang ada di Kota Palu. Ya mungkin Deddy Nofrianto juga demikian. Ya. Jadi ini salah satu support system saya. Ternyata di ujung acara ini, ujung diskusi ini kita saling memberikan dukungan berupa komposisi tende yang cukup maksimal saya pikir. Sebenarnya video ini awalnya kami hanya iseng-iseng, tapi
karena menurut saya dan menurut Dedi juga ini penting, Ya, penting. kita abadikan. Penting. Karena kita juga tidak tahu sampai kapan kita hidup, dan kita tidak tahu juga apakah besok kita masih ada atau tidak. Setidaknya apa yang kita lakukan hari ini akan abadi dalam sebuah video, dan tentunya kalaupun ada nilai positifnya, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Amin. Kalaupun ada negatifnya, ya mungkin itu kekeliruan dari kami, dan kami juga tidak mensengajakan akan hal itu. Dan yang kami sengajakan adalah hal-hal yang positif. Terakhir, pertanyaan saya, bagaimana rasanya seorang Dedi Nofrianto yang menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pemuda Mahasiswa Banggai Laut, tapi masih bergelut di dunia kesenian? Ya. Ya. Jadi kalau saya sebenarnya justru saya lebih legowo karena saya awalnya orang yang suka dengan seni, dengan menyanyi. Ketika saya menjadi seorang ketua umum, saya bawaannya lebih santai. Saya tidak memperdulikan kritikan-kritikan di belakang yang sifatnya menjatuhkan. Bahkan kritikan itu saya jadikan sebagai motivasi saya supaya saya bisa lebih bangkit lagi. Oke. Nah, jadi hubungan antara menjadi seorang ketua paguyuban dengan seorang seniman tetap bisa sejalan dia. Ya. Jadi saya merasa kayak mempunyai multitasking. Saya bisa menyelesaikan segala sesuatu sekaligus. Saya bisa sembari saya memimpin jadi ketua paguyuban, saya juga bisa mengikuti lomba-lomba menyanyi tanpa menyampingkan kegiatan kelembagaan. Oke. Jadi tugas dan tanggung jawab sebagai ketua umum tetap saya jalankan, tapi tetap saya jalankan juga menjadi seorang penyanyi. Oke, jadi bonus terakhir untuk penutup, karena tadi itu pra closing ya. Pra penutupan. Jadi penutupnya saya akan memberikan challenge untuk Dedi Nofrianto. Challenge apa yang paling bagus? Bagaimana kalau kita tantang Dedi Nofrianto membacakan satu puisi romantis? Oke, jadi challenge untuk Dedi kali ini adalah membaca puisi. Jadi saya punya satu buku puisi dari teman saya, Alvin Rizal, penulis asal Jogja. Jadi Dedi kali ini akan membacakan puisi dari Alvin Rizal. Silakan, Dedi. Kaukah yang menjelma kesepian ini? Kaukah yang menjelma kesepian ini? Sia-sia aku sesali segalamu yang berjejal. Seluruh raga juga ruhku. Dan kini tiba-tiba hilang tak bilang-bilang. Sedemikian rupa kau pahat rapi pada tubuhku yang menjelma patung bisu. Dan beku pada batang petang seperti biasanya. Bagian bagaimana kau bagi hati yang kujaga hati-hati sampai kesedihanku, kurasa telah menguras daya kata dan mengiris tipis-tipis jadi selapis paragraf. Lepas makna, sebab telah terjembab aku padamu di bibir lembab dan mata sembab. Tetapi kini aku tetap ingin tahu, kau yang menjelma kesepianmu. Karya Alvin Rizal. Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi ternyata selain menyanyi, Dedi juga jago baca puisi. Sampai saya juga terhipnotis tadi. Kalau saya perempuan mungkin saya akan jatuh cinta, tapi karena saya laki-laki normal, haram untuk jatuh cinta kepada laki-laki. Jadi sekian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kalau bermanfaat silakan di-share, di like juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.